Terusin. Lu kenapa, Peng? Muka lu lecek banget kayak duit seribuan lama. Gua lagi bingung, Ron. Duit gua dipinjemin sama Parjan 300.000. Sampai sekarang belum dipulangin juga. Lah gimana lu? Kagak lu tagih emangnya? Dia lupa kali. Kalau nagih sih udah bolak-balik, Ron. Ditelepon kagak diangkat, di chat kagak dibales. Pokoknya udah kayak orang hilang deh dia. Padahal mah janjinya udah dari 3 bulan lalu harusnya lunasin utang. Ya kalau begitu, lu tinggal samperin aja ke rumahnya. Gitu aja kok bingung. Tapi gimana ngomongnya ya? Gua bakalan sungkan nih kalau nagih langsung ke rumahnya. Udah kayak orang mau ngasih undangan aja. Taunya malah nagih utang doang. Ya lu bilang aja, Parjan, duit gua yang lu pinjem tempo hari bisa lu pulangin sekarang kagak? Kalau dia bilang kagak bisa, Ya lu tanyain lagi, bisanya kapan nih Jan? Soalnya ini udah molor dari waktu yang lu janjiin. Atau gua kasih waktu 3 hari deh, kalau masih belum bayar juga, gua datang lagi nih kemari. Pokoknya harus lu tekan terus, Peng. kalau dia tanya, emang duitnya mau lu pakai buat apa? Lu tuh aneh deh. Mana ada coba orang nyari-nyari alasan buat nagih hutang. Yang nyari alasan itu yang minjem duit, bukan yang nagih. Tapi kenyataannya emang begitu, Ron. Jadi kemarin gue pernah ketemu nih sama si Parjan di pasaraya. Haha, gua jadi bingung nih. Harus pilih yang mana? Yang kecilan apa yang gedean ya? Harganya beda tipis soalnya. Halo Parjan, ngapain lu di mari? Ripeng, lu ada di sini lu? Lu sendiri ngapain di sini? Ah biasa, gue mau belanja bulanan nih. Oh, kalau gitu sama dong. Parjan, gue mau nanya, kira-kira duitnya udah ada apa belum? Soalnya hari ini kan udah lewat dari janji lu yang mau mulangin duit gua. Oh gitu ya? Itu... ingat aja sih lu, Peng. Ingat lah, kan gue catat. Oh gitu ya? Gimana ya? Emang duitnya mau lu pakai buat apaan? Buat apaan emang? Buat apaan? Oh iya, buat apaan ya? Sejujurnya gue juga belum kepikiran sampai sejauh itu sih. Kalau lu belum tahu bakal dipakai buat apaan, mending gua pakai dulu aja duit lu. Ntar kalau lu udah bener-bener butuh dan tahu maksud tujuannya, tinggal lu tagih aja lagi ke gua. Oh gitu ya? Boleh juga. Nah, kan sama-sama enak kalau begini. Peng, Iya Jan. lu ada cepet kagak? Gua mau minjem lagi dong buat pegangan. Takut kagak cukup nih pas bayar nanti. Tapi tenang aja. Nanti pas gua udah gajian, gua langsung bayar 400.000 sekalian. Terus karena lu kagak tega, pasti lu pinjemin lagi kan? Iya. Kok lu tahu Ron? Habis gua nggak tega. Kelihatannya dia emang lebih butuh ketimbang gua pas itu Ron. Jadi utang dia ke gua totalnya 400.000 deh. Ada Ripeng. Udah jelas-jelas dia kagak ngelunasin utang elu. Malah lu pinjemin lagi 100.000 ke dia. Gua yakin betul deh, dia kagak bener-bener butuh duit pas itu. Cuma karena elunya aja yang polos, jadi dia ngutang lagi deh sama lu. Enak aja gua dikata polos. Ya kalau emang lu kagak polos, lu tagih lah ke rumahnya. Oke, gua tagih nih. Mana? Wacana doang wah. Aksinya kagak ada. Ada aksinya. Nih gua udah berdiri nih. Lu jangan kemana-mana ya. Alah, paling belum juga nyampe ke sono, udah balik lagi lu kemari karena sungkan sama si Parjan. Kagak lah. Udah lu tunggu aja di sini. Gak lama lagi gua bakal balik membawa duit gua yang 400.000 itu. Ntar gua traktir lu. Nggak yakin sama sekali gua. Kalau menurut Maubun gimana? Si Ripeng bakalan dapet duitnya apa kagak? Maubun, ditanyain diem baik. Ngomong apa ngomong? Gua nggak punya dialog. Parjan. Sepada. Parjan. Sepada. Ini Ripeng, Jan. Ada di rumah nggak lu? Waduh, itu kan si Ripeng ya. Jangan-jangan dia mau nagih utang lagi. Parjan. Ada di rumah nggak lu? Aduh, gimana ya? Kalau gua temuin, gua pasti kebingungan mau ngasih alasan apa lagi. Soalnya semua alasan udah pernah gua pakai. Sepada. Gua ada akal. Halo, apa Jan? Gua minta tolong dong. Aduh, kebetulan gua lagi gak megang duit nih. Malah gua nungguin pelunasan utang dari elu. Siapa yang mau minjem duit? Gua mau minta tolong yang lain nih. Apaan tuh? Itu di depan rumah gua ada orang. Tolong lu usirin ngapa? Lah, kenapa jadi gua yang ngusir? Tamu-tamu elu ge. Kalau lu usirin, entar utang gua ke lu langsung gua lunasin deh.
Di kok gitu? Enak aja lu. Udah lu temuin aja sono. Oh gitu ya? Oke, berarti lu kagak pengen nih utang lu gua lunasin. Apa hubungannya dah sama ngelunasin utang ke gua? Jadi gini, itu orang yang di depan rumah gua mau minjem duit ke gua. Udah dari kapan hari gua janjiin. Kalau tuh orang gua kasih pinjam duit, gua pasti nggak bakal jadi bayar sama lu nih utang gua ke lu. Asem. Jadi ribet begini dah. Lu mau ngisengin gua pasti ya? Kagak, ngapain lah? Kayak kurang kerjaan aja gua. Yaudah dah. Gua harus ngomong apa nih sama dia? Lu tinggal bilang aja, gua lagi kagak di rumah. Jadi lu nyuruh gua bohong nih? Bukan, gua abis ini emang beneran pengen keluar kok. Mau kerja gua. Udah deh, lu kagak bohong. Ah bisa aja lu. Oke dah. Parjan. Orangnya nggak ada. Oh nggak ada ya? Tapi ini bener rumahnya si Parjan kan? Iya betul. Parjannya kemana ya kira-kira? Dia bilang sih mau pergi kerja. Oh begitu ya? Ya udah deh, saya pamit pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Parjan, udah gua usir tuh tamu lu. Mana sini duit gua? Parjan. Oh, Parjan. Keluar lu. Hah? Apaan tuh? Secari kertas. Teruntuk tetanggaku. Maaf, uangmu belum bisa kukembalikan hari ini. Aku mau kerja dulu agar bisa melunasi hutangku sesegera mungkin. Tertanda Parjan. Suwe bener. Lagi-lagi gue cuma dimanfaatin sama si Parjan. Hehehe, gua kadalin loh. Lagian rese banget. Orang lagi enak-enak nyantai di rumah malah disamperin baik. Tunggu. Tapi pas pulang kerja nanti, giliran si tetangga tuh yang pasti nagih-nagih utang ke gua. Kalau begitu, gua jangan pulang dulu deh untuk beberapa hari ini. Mending gua nginep di rumahnya si Bongkeng aja dulu. Gimana, Peng? Duitnya dapet? Nggak sabar nih pengen ditraktir. Duit apaan? Orangnya aja kagak ada di rumah. Udah lu pastiin emang? Siapa tahu si Parjan cuma lagi ngumpet aja tuh. Udah pasti nggak ada. Soalnya tetangganya sendiri yang udah bilang kalau si Parjan lagi kerja. Ya kalau gitu, ya lu samperin aja Parjan ke tempat kerjanya. Apa? Ke tempat kerjanya? Terus gua nagih utang ke sono gitu? Iyalah, emang mau apa lagi? Bukannya nagih di tempat kerja itu malah enak ya? Enak gimana? Enaknya pasti dibayar lah. Kok bisa? Lu bayangin aja, Parjan pasti malu kalau ditagih utang di depan teman-teman kerjanya. Kalau udah malu begitu, percaya deh, duit lu pasti dipulangin. Kalau si Parjan kagak malu? Nah, kalau si Parjan kagak malu, lu samperin aja bosnya si Parjan langsung. Terus bilang baik-baik bahwa karyawannya udah ngutang sejumlah uang, tapi tak kunjung dibayar juga. Oh iya, masuk akal juga lu Ron. Jadi kita nagih duit langsung ke bosnya aja gitu ya? Nah, itu dia akhirnya lu nyambung juga. Gak mungkin kan di sono kagak ada duit, karena ya emang disitulah si Parjan nyari duitnya. Ah, bener-bener brilian lu Ron. Gak salah emang gue minta saran dari elu. Iya dong, siapa dulu? Aaron. Ya udah deh, gue langsung ke sana ya. Lu tunggu aja di sini. Bentar lagi gue bakal balik kok membawa uang 400.000 itu. Oke, hati-hati Peng. Semoga sukses. Menurut Maubun kali ini gimana? Si Ripeng bakalan dapat duitnya apa kagak? Gua nggak punya dialog. Mau kemana, Bang? Hah? Mau kemana? Hah? Berak di celana. Mau kemana? Oh, mau kemana? Mau nagih utang? Hah? Nagih utang? Hah? Tali kutang? Nagih utang. Oh, nagih utang. Gak usah ngobrol deh bang, suara kita kebawa angin nih. Hah? Suara kita kebawa angin, gak usah ngobrol. Oh, iya, betul. Burung kuntul. Iya, betul. Burung kuntul. Betul. Kenapa tiba-tiba jadi ngomongin burung kuntul bang? Tadi kan kita ngomongin utang. Emang ada hubungannya ya utang sama burung kuntul? Selamat datang di kantor PT URT. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau ketemu sama Parjan mbak. Baik, Bapak dengan siapa dan keperluannya apa ya? Saya Ripeng dan keperluannya mau nagih utang mbak. Nagih hutang? Iya betul mbak, 400.000 besaran utangnya Parjan ke saya. Sebelumnya, apakah Bapak Lipeng tahu jika menagih hutang di tempat kerja itu dilarang? Oh nggak tahu mbak, emang kenapa?
Iya, itu dilarang kelas, Pak. Karena itu termasuk melanggar privasi dan berpotensi mencoreng harga diri si peminjam di lingkungan kerja. Mencoreng harga diri? Peraturan macam apa itu? Dasar kantor kagak jelas. Mohon maaf, ini bukan peraturan kantor, Bapak. Tapi ini peraturan menteri kita, negeri ketumbar. Kalau mau protes jangan di sini, Pak. Tapi proteslah di gedung parlemen. Ya udah deh, saya mau ketemu sama bos kamu aja. Keperluannya apa? Saya mau minta supaya gajinya Parjan bulan ini dipotong 400.000 dan diserahin ke saya langsung aja. Oh, nggak bisa, Bapak. Perusahaan nggak boleh asal potong gaji karyawan, apalagi nggak ada kaitannya dengan perusahaan. Apa? Ya udah kalau gitu suruh Parjan ke lobi aja deh, temuin saya. Oh, nggak bisa, Pak. Sekarang semua karyawan lagi berkegiatan. Kalau mau, nanti sore aja pas mau pulang kerja. Pokoknya saya nggak mau tahu. Panggil nggak Parjan kemari? Kalau nggak, saya acak-acak nih kantor. Acak-acak aja udah. Nanti saya laporin Hansip. Ya udah nggak saya acak-acak deh. Tapi suruh Parjan kemari ya. Nggak bisa, Pak. Saya nggak mau nagih hutang kok. Saya cuma mau ngomong aja. Nggak bisa, Pak. Bisa ngomong selain kata nggak bisa nggak sih? Nggak bisa, Pak. Mbak, jangan sampai saya marah ya. Saya kalau marah serem loh. Cepat. Bisa ke dalam. Dasar kantor laknat. Lihat aja ya, nggak lama lagi kantor lu pasti bakalan tutup. Udah mau sore soalnya. Gimana, Peng? Lancar nggak? Lancar apaan? Gua abis diusir nih sama satpam kantornya. Lah kok bisa? Emang lu nagihnya gimana? Ya, nagihnya biasa aja. Gue bilang ke resepsionisnya mau ketemu sama Parjan. Terus? Kata mbaknya, nagih utang di tempat kerja itu dilarang keras. Lah kenapa? Katanya sih melanggar peraturan sama ngerusak nama baik si peminjam. Peraturan aneh dah. Dan ternyata itu bukan peraturan kantor, Ron. Tapi peraturan dari negeri kita, negeri ketumbar. Baru tahu gua parlemen kita pernah bikin peraturan begitu. Terus kenapa lu sampai diusir? Ya, karena gue udah terlanjur emosi. Gue ngancem bakal ngacak-ngacak kantornya kalau nggak diketemuin sama si Parjan. Terus lu diusir gitu sama satpamnya tanpa perlawanan? Gimana mau ngelawan? Orang mereka ngancem mau ngelaporin gue ke Hansip atas tuduhan mengganggu bisnis. Gue jadi ikutan kesel juga deh. Masa perkara beginian harus sampai bawa-bawa Hansip sih? Gue juga mikirnya begitu, Ron. Aha, gue ada ide. Tolong jangan ide yang konyol. Peng, kenapa kagak lu laporin aja si Parjan ke kantor Hansip? Laporin ke Hansip? Untuk kasus apaan? Ya, duit lu yang dipinjam ini. Masa iya Hansip ngurusin utang piutang warganya? Jangan salah. Lu laporin Parjan ke Hansip atas tuduhan penipuan. Bisa tuh. Penipuan? Iya bener. Lu ingat kagak alasan Parjan minjem duit ke lu? Ingat. Buat ngobatin bapaknya yang lagi ngamar di rumah sakit katanya. Nah, cakep tuh. Lu kagak pernah tahu kan kalau bapaknya si Parjan itu sebenarnya udah lama meninggal. Ada kali 10 tahunan mah. Apa? 10 tahun? Bangke. Jadi selama ini duit gue dipakai buat apaan dong sama si Parjan? Entahlah. Tapi kalau kata gua, Peng, mendingan sekarang lu segera ke kantor Hansip deh, bikin laporan. Apa iya gue harus libatin Hansip cuma buat nagih hutang? Apa menurut lu ini kagak berlebihan, Ron? Sekarang gini, Parjan aja minjem duit ke lu pakai kebohongan. Pas ditagih, susahnya bukan main. Udah gitu masih sempet-sempetnya minjem cepet lagi ke lu. Yang mana gue yakin alasannya pun lagi-lagi kebohongan. Ingat, Peng, kita boleh tegas kalau orang udah ngelewatin batas. Lu bener, Ron. Gua minjemin duit 400.000 ke Parjan bukan karena gua kebanyakan duit, tapi karena gua rasa saat itu emang Parjan yang lebih membutuhkan ketimbang gua. Tapi kali ini, kayaknya emang udah saatnya gua rebut kembali apa yang emang menjadi hak gua. Mantep, Peng. Akhirnya lu sadar juga. Gua sekali lagi berterima kasih sama lu, Ron. Lu tunggu sini ya. Gua mau laporin Parjan ke kantor Hansip dulu. Siap, Peng. Semangat terus. Gue selalu ngedukung lu. Apa lu lihat-lihat? Mau nanya pendapat gua lagi? Enggak. Orang saya ngeliatin piringnya bersih banget tuh dari tadi dilapin mulu. Saya mah udah tahu kalau mau bun kamunya dialog. Selamat siang, Pak. Saya Ripeng dan saya mau melapor, Pak. Mau lapor apa kamu? Saya mau ngelaporin teman saya yang namanya Parjan atas tuduhan penipuan, Pak. Kasus penipuan? Bagaimana kronologinya? Pada suatu hari, Parjan minjem duit 300.000 sama saya. Alasannya sih buat ngobatin kakeknya yang ngamar di rumah sakit. Ya, terus? Belakangan saya baru tahu dari teman saya yang lain kalau ternyata bapaknya si Parjan itu udah wafat dari 10 tahun yang lalu. Jadi kamu merasa ketipu sama alasannya untuk minjem duit itu ya? Betul, Pak Hansip, tapi nggak sampai situ. Dia bilangnya mau ngembaliin duit saya dari 3 bulan yang lalu.
Kenyataannya sampai sekarang masih belum dipulangin juga tuh duit. Begitu ya. Kamu mau kami melakukan apa? Gak muluk-muluk sih Pak Hansip. Pak Hansip cukup ancam menjarain dia aja kalau dia masih gak mau ngelunasin utangnya ke saya. Begitu ya. Tapi kami nggak bisa ngelakuin itu loh. Kenapa Pak Hansip? Ini harus kamu ingat baik-baik. Kerugian material kamu itu hanya 300.000 saja. Oh iya maaf Pak Hansip, saya potong. Beberapa hari lalu dia ngutang lagi 100.000 ke saya. Jadi totalnya 400.000. 400.000 juga tidak bisa. Karena minimal kerugian yang bisa diproses itu adalah 500.000. Minimal 500.000. Katakanlah kerugian kamu lebih dari 500.000. Kami tetap nggak bisa ngancam penjarain dia. Karena ini bukan pidana, melainkan perdata. Maksudnya perdata itu gimana Pak Hansip? Kalau pidana bisa diancam penjara. Tapi kalau perdata biasanya ancamannya itu denda. Denda? Aduh Pak Hansip, utang aja yang emang harusnya dia bayar susah banget. Apalagi cuma denda. Dia pasti nggak bakalan mau bayar Pak Hansip. Makanya mas, kalau hidup masih susah jangan kebanyakan gaya. Segala minjemin duit ke orang sampai ratusan ribu. Giliran gak dilunasin uring-uringan begini. Tapi saya harus gimana ya Pak? Kan udah terlanjur begini. Karena ini urusan perdata, masnya ke pengacara aja deh. Ntar biar dia aja yang ngasih somasi ke si Pargoy itu. Parjan Pak. Ah iya itu maksud saya. Tapi Pak, saya masih mau. Cukup. Suwe bener. Lagi-lagi gue ditendang. Untung lu Hansip. Kalau bukan udah habis lu. Gimana Peng? Udah beres? Beres gimana? Yang ada malah gue diusir lagi. Lah kok bisa? Katanya Hansip, kasus gue itu bukan pidana, tapi perdata. Jadi gue disaranin buat bikin somasi aja bareng pengacara. Pengacara? Ya udah kalau gitu lu sewa aja pengacara. Seingat gue tuh nggak pernah punya teman pengacara. Jadi kayaknya gue bakal nyerah aja deh, Ron. Gue punya kenalan teman pengacara Peng. Dia baru buka firma hukum bulan lalu deh kayaknya. Lu coba aja ke sono. Gue yakin dia pasti senang banget dapat klien baru. Ya udah kalau gitu kita barengan aja ke sononya. Gak usah lu sendiri aja. Entar pas lu OTW, ntar gue teleponin temen gue supaya nyambut lu. Lu kenapa nggak mau dah? Jangan-jangan lu mau ngakalin gue lagi. Bukan ngakalin Peng, gue cuma mau nemenin Mak Ubun nih, kasihan. Dari awal sampai sekarang dia kagak punya dialog. Lah, Maubun nggak punya dialog? Bukannya tadi pas kita reading Maubun megang naskah ya? Woi Pak Dalang, emang Maubun nggak punya dialog ya? Maubun punya dialog kan? FD mana FD? FD, naskahnya Maubun mana? Woi Peng, lu ngapain negor orang yang di balik layar dah? Nanyain dialognya Maubun, masa perannya cuma ngelap-ngelap doang? Padahal kan tadi dia kebagian naskah. Gini ya, lu tuh kagak perlu ngurusin apa yang ada di balik layar. Semua udah dikondisiin. Ingat, kita ini harus tunduk sama arahannya Pak Dalang. Oh iya, sorry. Ya udah kalau gitu, gua lanjut ke tempat firma hukum dulu ya, nyari pengacara. Yes, sono. Selamat datang Bapak Ripeng, saya siap membantu Anda. Aaron sahabat saya sudah menelpon dan meminta saya untuk membantu Anda mengajukan somasi. Itu benar. Kalau boleh tahu Pak, siapa orang yang akan kita somasi hari ini? Parjan. Baik Pak, kami akan segera memproses semuanya. Bapak kagak perlu khawatir. Kurang dari 24 jam, somasi kami pasti akan sampai ke telinganya si Pargoy itu. Parjan. Ya, maksud saya itu Pak. Dan Bapak juga jangan cemas ya, uang Bapak pasti akan kembali. Karena kami belum pernah gagal dalam menangani kasus Pak. Karena kita emang belum pernah dapat klien sih. Wah, saya jadi lega nih. Oh iya, berapa ya ongkos yang harus saya bayar? Bapak mau memenangkan kasus ini atau tidak? Oh pasti dong, masa mau kalah sih? Kalau memang begitu, ongkos yang mesti Bapak bayar adalah 5 miliar. Apa? 5 miliar? Tapi tenang Pak, pembayarannya tidak langsung lunas kok. Kami bagi jadi 3 termin. Pertama uang muka, kedua saat perkara sedang berlangsung, dan terakhir saat kasusnya sudah usai. Yang tak lain adalah termin pelunasan. Harus banget ya 5 miliar? Oke. Terus terang sih ya, 4 miliarnya itu hanya untuk melobi banyak pihak Pak. Seperti beskal, juri, dan beberapa birokrat. Ya, Bapak tahu sendirilah hukum di negeri Kutumbar ini kalau nggak ada uang pelicin ya nggak bakal lancar Pak. Jadi sebenarnya sih ongkos kami itu cuma 1 miliar Pak. 1 miliar? Benar Pak, apa Bapak masih merasa keberatan dengan angkanya? Emang Aaron bilang apa sama Bapak? Aaron bilang Bapak adalah pengusaha sukses yang mau memenangkan kasus perdata. Si Aaron bisa aja Pak. Sebenarnya saya bukan pengusaha sukses Pak. Bapak nggak usah merendah deh. Bapak tahu nggak berapa utang yang mau saya tagih? Saya kurang tahu Pak, soalnya Aaron nggak bilang soal itu. Bapak tebak aja deh, saya pengen tahu. 2 triliun? 400.000 Pak.
Aduh, bokong gua mulai kerasa tipis nih. Gembel, gua kira konglomerat, taunya orang melarat. Sosokan nyewa pengacara lagi. Cih, Lidi Cilok, gara-gara lu nih gua ditendang sama tuh pengacara. Sorry Peng. Sebenarnya gua udah ngira kok kalau lu bakalan gagal lagi. Apa-apaan sih lu? Makin ngebohong segala tentang gua. Ya maksudnya biar lu langsung dilayanin gitu Peng sama dia. Sorry ya Peng. Aduh, nggak apa-apa Ron. Mungkin emang duit itu nggak bakalan bisa gua dapetin lagi. Jangan nyerah gitu dong Peng. Gimana nggak mau nyerah? Lu lihat sendiri kan dari tadi, semua upaya gua itu endingnya sia-sia semua. Iya juga sih. Seandainya aja ada orang ikhlas yang tanpa pamrih mau nolongin gua, yang nggak cuman ngasih saran doang gitu dan duduk-duduk di mari aja. Aha, gua tahu Peng. Akhirnya, lu mau nemenin gua Ron? Bukan gua Peng, tapi kepala suku. Hah? Kepala suku? Iya Peng. Cuma dia orang yang suka nolong dan tanpa pamrih. Udah gitu, dia sosok yang diseganin juga sama warga di sini. Aduh, kalau kepala suku mah ogah gua Ron. Lah kenapa? Sungkan gua sama dia. Tuh kan, lu aja punya rasa sungkan sama kepala suku. Gua yakin si Parjan juga pasti sungkan sama kepala suku Peng. Terus, Kalau selama ini jalan tegas udah gagal melulu, siapa tahu aja dengan jalan lembut dan halus begini, pertahanannya si Parjan akhirnya bisa ditembus juga Peng. bener juga lu Ron. Jadi kita minjem mulutnya pala suku buat nagih utang ke si Parjan, gitu kan? Bener Peng, akhirnya lu sadar juga. Sadar lah, lu kata gua mabok. Udah, gua mau nemuin pala suku dulu ya. Jadi gak sabar sendiri nih gua. Lu tunggu di sini aja Ron. Ya udah Peng, hati-hati. Pala suku, pala suku. lu Peng, ada apa? Saya mau minta tolong nih pala suku. Minta tolong apa nih? Hehehe. Langsung aja ya pala suku. Parjan kan punya utang sama saya nih 400.000. Tolong tagihin dong pala suku. Hah? Itu kan urusan lu berdua. Kenapa jadi gua yang dibawa-bawa? Habis saya udah butuh banget nih pala suku. Berbagai cara udah saya lakuin tapi selalu berujung kegagalan. Cuma pala suku satu-satunya harapan saya. Ada, kalau saran gua ya Peng, lu ikhlasin aja dah tuh duit. Mana bisa ikhlas pala suku? 400.000 tuh gede buat saya. Udah gitu alasan Parjan minjem duit ke saya ternyata palsu pala suku. Lu harus belajar ikhlas Peng. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Tapi pala suku, Dengar ya, kalau lu udah terbiasa ikhlas, itu artinya lu berjiwa besar. Dan hanya orang yang berjiwa besar lah yang bisa meraih ketenangan hidup. Dan yang gue lihat sekarang, hidup lu lagi kagak tenang Peng. bener pala suku, saya emang lagi nggak tenang. Makanya saya minta tolong banget sama pala suku. Tagihin utang saya yang di Parjan ya. Biar hidup saya bisa tenang lagi, kayak pala suku. Ada. Kalau lu bersikeras begini, ya udah deh. Ayo ikut gua. Asik, kenapa nggak begini aja dari awal? Kan enak gak capek-capek. Pala suku, kita mau kemana? Udah ikut aja. Lu mau duit lu balik kan? Iya deh. Masih jauh nih pala suku. Aduh, jauh juga ya. Dah nyampe. Ah, syukurlah. Kita mau ngapain nih pala suku? Ikutin gerakan gua. Hah? Buat apaan pala suku? Ikutin aja. Oh, oke pala suku. Ini namanya ritual pengembalian utang. Hah? Ternyata ada ya ritual yang kayak begitu. Gimana Peng? Apa yang lu rasain? Saya merasa pegel pala suku, khususnya di bagian pinggang ke atas. Gak ada hal lain yang lu rasain? Nggak ada pala suku. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan ya kita mulai nagih hutangnya ke si Parjan? Emang dasar lu ya, murid yang kagak bisa diajarin. Nggak bisa diajarin. Maksudnya gimana pala suku? Jadi selama ini tuh kita lagi ngelakuin ritual buang energi negatif dan nyerap energi positif. Harapannya supaya lu bisa ngiklasin duit lu yang 400.000 itu. Hah? Jadi selama ini pala suku ngebohongin saya? Lancang bener lu ngatain gua bohong. Gua tuh mau ngilahin sifat kikir dalam diri lu tahu. Tapi pala suku, Udah diam lu. Mending lu pergi aja di sini. boleh deh. Tapi tolong tagihin duit saya yang di Parjan dong. Sekali aja.
Saya kan udah berhari-hari ngikut ritual konyol ini sama kepala suku. Ritual konyol? Kurang ajar lo. Ah! Gua tahu nggak seharusnya gua minta tolong sama kepala suku. Kemana aja lu, Peng? Baru nongol sekarang. Gua diajak ngelakuin ritual, Ron. Ritual apaan dah? Tadinya gua kira ritual nagih hutang. Taunya ritual pelepasan energi negatif. Maksudnya? Kepala suku pengennya gua ngiklasin aja duit gua yang di Parjan itu. Masa diiklasin begitu aja? Aneh tuh kepala suku. Nggak ada yang aneh, Ron. Kepala suku kan emang begitu cara berpikirnya. Selalu positif. Ada. Sorry ya, Peng. Semua usulan gua selalu berujung kesialan bagi elu. Gua jadi merasa bersalah nih. Tapi gua juga bingung harus berbuat apa. Nggak apa-apa, Ron. Meski saran lu bikin gua apes mulu, tapi seenggaknya gua tahu lu masih ada di pihak gua. Udah pastilah, Peng. Kita kan temen. Temen ya. Seandainya Parjan juga bener-bener nganggep gua temen, pasti duit gua udah dia pulangin. Tapi sayangnya dia tega banget sama temen. Giliran minjem duit sama bank aja, langsung dibalikin. Padahal kan bank itu pabriknya duit ya. Duitnya nasabah lagi, bukan duitnya bank. Aha, itu dia, Peng. Itu dia apaan? Lu tahu nggak kenapa orang cenderung mau bayar ke bank, sedangkan ke orang biasa malah kagak mau bayar? Kenapa? Karena bank itu punya tim penagih utang alias debt collector. Oh iya juga ya. Dan biasanya tukang tagih bank itu mukanya serem-serem, Peng. Udah kayak preman aja gitu. Preman ya? Nah, selama ini kan kita udah nyoba nagih secara lembut ampe yang sedikit tegas tuh. Gimana kalau sekarang? Cukup. Gua tahu maksud lu. Kali ini gua mau pakai cara yang paling keras. Gua akan nyewa preman buat nagih hutang. Preman. Ada apa? Bisa bantuin gua nagih hutang kagak? Berapa utangnya? 400.000. Gua dapat apa kalau berhasil lagi? Lu bakal dapat 25% dari total utang gua. 25%? 50% lah. 50%? Apa nggak kebanyakan? Apa lu pengen pulang bonyok dari sini? Ya enggak dong. Ya udah deh 50%. Tapi harus berhasil ya. Deal. Mau apa lo? Mana duit 400 ribunya? Duit apaan? Utang lu ke si Ripeng. Aduh, sakit. Menurut lu si preman bener-bener dapetin duit gua apa kagak, Ron? Mana gua tahu, Peng. Lu kenapa kagak ikut aja ke sono dah? Gua nggak tegaan, Ron. Lagian si preman bilang prosesnya nggak akan lama kok. Jadi ya gua tungguin aja di mari. Oh gitu ya? Lah itu preman yang lu sewa bukan? Mana? Oh iya benar. Udah beres nagihnya. Hore! Akhirnya duit gua balik lagi ke pangkuan gua. Makasih ya preman. Gila itu preman gede juga ya badannya. Nemu di mana lu, Peng? Nah, sesuai janji gua, hari ini gua akan traktir lu, Ron. Udah kagak usah. Katanya duit itu mau lu pake. Kalau cuma nyisa 200.000 mana cukup, Ron? Cuma nyisa 200.000. Berarti gede juga ya potongannya tuh preman. Nggak apa-apa, yang penting gua happy. Duit gua udah balik lagi. Udah buru lu, mau mesen apa ge? Gua yang bayarin. Hah? Tumben mobil Hansip lewat sini. Itu dia orangnya, Pak. Lah, itu kan si Parjan ya? Ngapain dia nunjuk-nunjuk kemari ya? Waduh, kayaknya dia nunjuk-nunjuk elu deh, Peng. Kami dari kantor Hansip. Apa benar salah satu di antara kalian ada yang bernama Ripeng? Benar, Pak. Itu saya. Baik Pak Ripeng, Anda kami tangkap atas tuduhan penganiayaan berencana. Lah, bukan saya yang mukulin Parjan, Pak. Benar, tapi Anda kan yang menyuruh orang itu untuk memukuli Parjan? Tapi, Pak, tolong, saya nggak salah. Saya difitnah. Tolong, saya dijebak. Tolong. Tunggu dulu, Pak. Hah? Ini naskahnya mau Ubun ketemu nih. Syukurlah, ketemu juga tuh naskahnya. Pak Hansip, tolong lepasin Ripeng. Dan sebagai gantinya, tangkap aja nih si Parjan. Apa-apaan ini? Parjan ini emang anak saya yang paling licik. Semua harta warisan suami saya digelepin sama nih bocah. Apalagi cuma duitnya si Ripeng. Apa? Anak? Sejak kapan gua jadi anaknya lu? Sejak FD nemuin naskah gua.
Nah, Pak Hansip, sekarang semuanya udah jelas kan? Tolong, saya nggak salah. Saya difitnah. Tolong. FD kampret. Akhirnya si Parjan kena batunya juga. Peng, ada gopek kagak? Pinjam dulu dong. Hahaha.